Sore teman-teman dan Pak Hartana. Oke. Sore. Ya, pada kali ini kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan seorang tokoh komunikasi, yaitu yang bernama Muhammad Alwi Dahlan. Mari kita mulai pembahasannya. Kita akan berkenalan dulu dengan siapa sih Muhammad Alwi Dahlan ini. Next. Muhammad Alwi Dahlan ini biasa dikenal sebagai Bapak Komunikasi Indonesia. Lalu beliau ini lahir pada tanggal 15 Mei tahun 1993. Terus beliau adalah salah satu tokoh penting di Indonesia karena ia ini adalah sempat menjabat sebagai menteri di Kabinet Orde Baru pada masa Soeharto, yaitu berada di Menteri Penerangan Republik Indonesia. Lalu beliau ini adalah juga seorang penulis skenario dari film yang terkenal, yaitu berjudul Tiga Darah. Kita next, latar belakang dari keluarganya sang Profesor Dr. Muhammad Alwi Dahlan. Profesor Dr. Muhammad Alwi Dahlan ini mempunyai latar belakang keluarga yang rata-ratanya itu merupakan seorang profesor dan juga seorang penulis juga. Dan ini pada saat itu keluarganya masih pada suasananya itu masih dalam keadaan masih ada peperangan gitu. Nah, di sini ada beberapa keluarganya, itu adalah kakeknya. Kakeknya itu ada yang bernama Datuk Manggung, yang dia ini adalah pernah menulis buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yang judulnya itu adalah Bidal Melayu. Ini pakai bahasa Melayu, jadi Melajoe. Kalau di bahasa Indonesia jadi Bidal Melayu. Namun Datuk Manggung ini saat menerbitkan buku ini, ia dulu masih bernama Sultan Mahmudum. Lalu sang Profesor Dr. Muhammad Alwi Dahlan ini mempunyai mungkin sepupu, yaitu yang bernama Ali Hanafiah. Nah, sebenarnya Ali Hanafiah ini dia ini bukan istilahnya tadinya itu bukan siapa-siapanya. Nah, namun kenapa sih Ali Hanafiah ini masuk ke dalam istilahnya keluarga besarnya si Muhammad Alwi ini? Itu karena pada dahulu itu neneknya itu seorang piatu. Ia lahir dan lalu sejam kemudian ibunya meninggal dan neneknya itu seorang piatu. Lalu ayahnya itu menikah kembali dan ternyata ayahnya ini mempunyai anak bernama Ali Hanafiah, dan neneknya ini menjadi kakaknya dari Ali Hanafiah ini. Dan Ali Hanafiah ini merupakan profesor kedokteran pertama sebagai orang Minang, dan ia juga merupakan sepupu dari Abu Hanifah, dan itu adalah omnya Ali Hanafiah, yang yaitu seorang dokter. Pada kala itu adalah seorang dokter kapal perang pada saat Perang Dunia Kedua, dan ia juga merupakan penulis yang penulis sandiwara. Dan ada beberapa karya tulis dari mereka, yaitu misalnya Abu Hanifah ini sempat menulis ada beberapa judulnya, ada Dewi Rani tahun 1943 dan Dokter Ibu 1955, ada Rokaya, ada Pelaut, dan ada Tija Perjuangan. Lalu karena ini tinggal ada ibunya nih. Aslinya ibunya itu juga seorang penulis. Nah, ibunya ini istilahnya mungkin kurang terkenal, tapi ibunya juga pernah menulis, dan itu ada beberapa buku yang ia terbitkan dari ibu Muhammad Alwi ini.
yang dia biasa menulis dan masuk ke majalah wanita yang berjudul Arni, buku roman, yaitu buku roman. Next. Namun kini Dr. Muhammad Alwi Dahlan ini sudah wafat pada tahun ini 2024 pada tanggal 20 Maret. Lalu dia dimakamkan di San Diego Hills di Jawa Barat. Oke, gue lanjut dalam poin apa saja karya beliau untuk Indonesia dalam bidang komunikasi ya. Awal-awal ya Muhammad Alwi ya Dahlan ya salah tokoh penting ya dalam bidang komunikasi di Indonesia. Dia telah memberikan banyak kontribusi yang signifikan untuk pengembangan komunikasi di negara ini, terutama dalam pendidikan dan kebijakan komunikasi. Selanjutnya, berikut ada beberapa sebuah kontribusinya untuk Indonesia, utamanya itu yang pertama sebagai perintis studi ilmu komunikasi di Indonesia, yang kedua peran dalam pengembangan kebijakan komunikasi, yang ketiga karya akademis dan publikasi, yang keempat kontribusi dalam bidang penyiaran dan media, dan yang terakhir keterlibatan dalam forum internasional. Oke, bagaimana ia bisa menjadi orang yang dijuluki Bapak Komunikasi Indonesia? Jadi Muhammad Alwi Dahlan ini dijuluki Bapak Komunikasi Indonesia karena kontribusinya yang sangat besar dalam perkembangan ilmu komunikasinya, yang dimana ia mengembangkan studi komunikasi sebagai disiplin ilmu akademik di Indonesia. Bukan hanya itu, dia dijuluki Bapak Komunikasi Indonesia karena ada alasan lain juga. Yang pertama, pendirian jurusan ilmu komunikasi, lebih tepatnya ada di bagian universitas, yaitu UI. Dan yang kedua, pengembangan teori komunikasi. Dan yang ketiga, kontribusi di dunia media. Dan yang keempat, pernah menjadi Menteri Penerangan di era Presiden Soeharto dari yang awal tadi. Sekian dari kelompok kita, terima kasih.